Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi Depok. Kita ketemu lagi di kesempatan Bincang Ngopi Depok kali ini. Saya Ardi, warga Kukusan, dan seperti biasa saya ditemani oleh teman setia saya. Saya Ahmad Kisai, warga Kukusan Depok juga. Dan kita kedatangan tamu agung. Tamu agung namanya, dan namanya juga Agung. Agung siapa? Agung Waksono. Warga Depok juga. Warga Depok juga. Kelurahan Sukmajaya. Sukmajaya. Sudah berapa lama di sana, Mas? Saya di Sukmajaya itu lebih tepatnya di GDC sudah 2 tahun lebih lah. Newbie. Kita warga Depok agak lama. Agak 2000 berapa? 2008. Saya 2010-an, 2009. Resmi dengan KTP Depok 2013. Nah, ini jangan ditanya, saya lupa. Oke, jadi sehari ini ngapain aja? Di Depok kah atau di komputer saya kayak saya? Di Depok ya, karena working from home. Working from home. Memang aktivitas kita lebih banyak di Jabodetabek ya, Area Jabodetabek. Jadi ngurusin beberapa program development, kerjasama antara dua negara begitu untuk program-program development di Indonesia, khususnya di bidang-bidang demokrasi dan kebijakan publik. Benar-benar ngajar juga enggak? Ngajar tapi tidak dosen tetap. Di mana kalau? Jadi saya ngajar di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, di Unsia. Ngajar administrasi negara. Administrasi negara, tadi ada kebijakan publik, administrasi negara. Menarik sekali. Dari tamu agung. Dari tamu agung kita ya. Kebijakan publik, apa sih kebijakan publik itu, Mas? Coba kita di-share. Terutama saya kira di kebijakan publik ya dalam konteks peran warga ya. Inisiasi warga. Kalau ngomong kebijakan publik ya memang tidak dilepaskan dari peran warga. Kebijakan itu dari suku kata bijak. Bijak ya, bukan bijak ya. Iya. Kebijakan. Pakai B bukan pakai P ya ini ya. Kita pakainya kebijakan, tapi kalau bahasa Inggris regulatori ya, regulator. Iya. Jadi, itu dua kata yang berbeda ya, di Indonesia diserapannya berbeda. Sebenarnya Ya? dua kata yang berbeda yang sebenarnya maksudnya sama ya. Maksudnya sama. Tapi dengan pilihan kata kebijakan itu sebenarnya ada nilai filosofi. Oke, nah ini yang menarik. Bukan sekedar peraturan yang mengatur jadi programnya, tetapi disertai dengan sesuatu yang bijak. Bijak Artinya kan dia harus memperhatikan banyak dimensi ya. Bijak itu dalam arti apa kebijakan itu dibuat, diimplementasikan. Terus kemudian publik tadi, kebijakan publik artinya dia harus bermanfaat. Oke. Untuk publik, untuk masyarakat umum. Mas Agung nih, karena udah nyinggung kebijakan publik, kita pengen tahu nih, Mas Agung ini kan tentu nggak cuman sebagai warga Depok pasti merasakan dong ya. Sampai sejauh ini kebijakan publik kita di Depok ini seperti apa sih sebenarnya kualitasnya? Apakah sudah masuk kategori bijak atau masih di level regulator tadi? Pengaturan tadi. Sebelum ngomong ke Depoknya kan ini dosen juga nih. Jadi mencerahkan soal apa sih kebijakan publik dan bagaimana sih itu berdampak dan ya kebijakan publik. Nanti kita masuk ke Depok ya. Dari saya tim kita bernegara ya. Tim kita bernegara. Kita punya perangkat kebijakan peraturan perundang-undangan yang banyak yang mengatur bagaimana sebuah kebijakan itu dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota itu harus dibuat, dan diimplementasikan maupun dievaluasi. Yang sayangnya dari sekian banyak saya berkecimpung di dunia kebijakan publik, masih ada hal yang sebenarnya mengganjal di hati ya. Karena berat kalau udah ngomongin. Ngopi dulu. Sebelum terganjal lebih dulu. Tambah berat mengganjal itu. Iya. Enak kopinya. Ini kopi luar biasa ini. Karena kebijakan itu kan tidak harus tidak hanya bagaimana dia dibuat, tetapi bagaimana dia berdampak. Bagaimana dia berdampak. Nah, di dalam standar kebijakan publik internasional sebenarnya ada dikenal dengan istilah evidence based policy. Jadi kebijakan berbasis bukti, fakta. berbasis bukti, berbasis data, berbasis fakta. Jadi
Dan kadang-kala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita, baik nasional, provinsi, kota, itu jauh sekali dari dari basis data tadi. Kenapa? Karena kita nggak punya data. Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya. Bukannya ada prosesnya. Nah kemarin mau berapa orang yang divaksin aja kan bingung. Ada datanya, akhirnya pakai data KPU. Artinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak punya data yang cukup untuk menyelenggarakan program vaksinasi. Padahal itu kebijakan. Padahal seharusnya data warga negara ini kan penting, sesuatu yang paling penting lah. Iya. Untuk memproyeksikan sebuah kebijakan kita harus ada data. Berapa orang yang manula, berapa orang yang umurnya sekian, berapa yang punya riwayat penyakit ini, itu harus punya datanya. Iya. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal sebenarnya. Karena dari dunia internasional sampai tingkat RT, itu kita sekarang ini begitu sadar pentingnya data, pentingnya bukti. Jadi itu yang pandemi ini mengajarkan bagaimana kebijakan harusnya berbasis. Gimana cara menggali data kira-kira? Ada nggak praktek-praktek penting secara saya Pak dosen ya, teori dan metode kan nggak sih sebenarnya? Supaya gini, tadi kan nyebut bahwa pemerintah dan lain kan kurang mengadopsi. Sebenarnya tadi apakah memang nggak ada caranya? Memang ada caranya dari data bukti itu? Ada, jadi evidence data itu bisa diperoleh dari banyak hal, dari yang kecil-kecil seperti kita bersosialisasi dengan masyarakat, mewawancara masyarakat, mengetahui kebutuhan mereka apa, itu sudah sebuah data. Kemudian bagaimana kita sekarang punya yang namanya big data. Big data. Data-data dari BPS itu kan big data. Berapa penghasilan masyarakat dan segala macam. Tapi apakah itu sudah dimanfaatkan? Apakah data-data itu sudah kita pakai untuk kita bisa mendevelop sebuah kebijakan yang berbasis data atau tidak? Saya ambil contoh di Gojek itu atau di Grab ya, kalau saya nggak boleh bilang merek di sini. Udah dibilang nggak boleh. Di Gojek atau di Grab, di Maxim lah, saya sebut semuanya sekali. Rapopo itu mengajarkan bagaimana big data itu bisa dipakai beneran. Iya. Tapi itu jadi kebiasaan kita apa, rumah kita di mana, nomor telepon kita berapa, ya kita biasa pergi kemana, makanan kita supaya apa, itu big data. Dan ratusan orang ini diolah oleh aplikator itu untuk kemudian mereka membuat servis yang sesuai dengan data. Nah, berbasis pemerintah seperti itu. Ya, berbasis kebiasaan konsumen. Jadi kalau bisnis berorientasi pada kebutuhan konsumen, pemerintah harusnya berorientasi pada kebutuhan dan warga. Semua harus dipetakan dari data-data yang ditemukan. Nah, problemnya kan kadang kita data asimetris. Datanya tidak cukup. Contoh, asimetris masih gimana? Asimetris itu artinya tidak simetris. Asimetris artinya datanya tidak. Memang Pak dosen seperti ini. Datanya tidak reliable ya. Datanya tidak komplit, datanya salah. Gitu. Datanya tidak bisa dipercaya. Tidak mencerminkan kondisi yang ada. Gitu. Data BPS itu kan hanya diperbarui 10 tahun sekali misalnya. Iya. Data sensus. Rentang waktunya luar biasa 10 tahun. Sementara kebijakan publik itu dalam jangka waktu yang cepat. Iya. Dia tidak bisa menunggu sekian lama. Iya. Nah ini salah satu tantangan juga sebenarnya bagaimana kita bisa menemukan bukti-bukti, data-data dalam waktu yang relatif singkat untuk bisa kita pakai untuk penyusunan kebijakan. Dan itu apalagi sekarang sebenarnya untuk ngumpulin data nggak terlalu sulit ya. Betul. Karena banyak media. Jadi terutama misalnya yang paling simpel deh, WA Group ya. WA Group berhoax itu. Iya, sementara jadi sumber hoax. Kalau kemudian bahaya Airbnb berarti hoax. Artinya media yang digunakan oleh warga sebagai tool ya, itu bisa jadi tools ya kan. Betul. Terus ada layanan informasi yang bisa dibuka lewat berbagai kanal untuk bisa menangkap aspirasi warga untuk jadi kebijakan publik. Tapi kenapa ini belum bisa jalan sampai sekarang? Untuk di kota kita Depok ini terutama, kenapa itu belum bisa jalan? Mungkin karena satu saya nggak tahu apakah kurang mengerti, gitu ya. Soponnya. Ya penyelenggara negara ini. Penyelenggara pemerintahan. Iya. Kan gini, kalau ngomong penyelenggara negara ada dua ya, dari eksekutif, dari legislatif.
Karena ini jadi saat pemerintahan kan jadi satu, legislatif dan eksekutif. Ya. Jadi suudzonnya mereka tidak tahu. Husnuzonnya apa? Itu husnuzon. Sebenarnya memang kalau suudzon nggak mau tahu gitu. Kalau husnuzonnya nggak tahu. Kita tanya dulu. sebetulnya kepentingan ideologi atau kepentingan partai politik itu lebih kental. Oke. Itu di mana-mana. Kepentingan kekuasaan lah kira-kira ya. Evidence policy itu vis-a-vis dengan ideologi atau political based Interest. policy. Jadi memang kita harus menunjukkan politik itu penting karena politik adalah jalan kita bisa menentukan sebuah kebijakan. Tapi dia tidak seharusnya menjadi satu-satunya alat untuk menentukan kebijakan. Karena ada evidence tadi, ada suara masyarakat, ada data, ada big data, ada hasil survei, ada expert opinion, ya, ada hasil yang mungkin yang tingkatannya tinggi, misalnya seperti randomized control trial atau randomized evaluation. Itu apa tadi? Segala macam. Iya, itu bahasa randomized. Bentar. Ini kan sobat ngopi Depok macam-macam nih. Mumpung ada Pak dosen, bisa dijelasin sedikit itu. Randomized control. Jadi kebijakan berbasis bukti atau data ini dulu awal dikenal mulai pasca Perang Dunia Kedua. Oh, udah lama ya? Dengan mulai dikenalnya yang disebut randomized control trial atau RCT. RCT itu sebuah metode untuk kita bisa menemukan kebijakan apa yang paling tepat dari banyak pilihan. Nah, sektor yang dipakai pada waktu itu adalah kesehatan. Kesehatan. Jadi menguji vaksin, menguji efikasi dari sebuah vaksin. Karena banyak penyakit pasca Perang Dunia Kedua ya. Dan ada kelompok yang diuji, ada kelompok yang tidak diuji, ada yang kelompok diuji dengan sesuatu yang lain. Nah, itu baru kemudian akan ketahuan efikasinya atau efektivitasnya akan ketahuan. Ya. Tetapi kadang-kala ada proses, ada masalah etik yang dihadapi di situ karena ada kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan intervensi dan ada yang mendapatkan intervensi tapi salah. Sementara ada yang mendapatkan intervensi yang benar. Dan kemudian tapi memang pada waktu itu pilihan yang harus diambil. Harus diambil untuk mengetahui. Itu pada konteks vaksin ya. Pada konteks vaksin. Kalau yang sebenarnya bisa dilakukan, metode itu bisa dilakukan dalam semua. Kalau yang non vaksin ada masalah di luar masalah vaksin tadi ya. Kalau di luar kalau vaksin tadi ada yang dikasih vaksin beneran, yang ini ada yang vaksin yang. Dan itu yang kita lakukan di Bandung dengan Sinovac. Nah, kalau kebijakan publik lain di luar vaksin itu misalnya pendidikan itu metode itu juga dipakai. Misalnya begini, ada kelompok anak di kelompok kelas 3 misalnya ya, kelas 3 sekolah dasar, kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A ini dipakai metode yang kita yakini metode baca hitungnya cukup baik. Dikasih guru dengan yang dilatih. Sementara kelas yang lain tidak dikasih guru yang dilatih. Tapi metode sama? Metodenya bisa sama, bisa beda. Bisa juga beda? Kita akan melakukan. Kemudian setelah kelas 6 mereka dievaluasi. Kelasnya sama terus nih. Setelah kelas 6 dievaluasi. Ternyata yang dengan guru yang terlatih dengan metode yang seperti ini, anak-anaknya jadi pintar, nilainya tinggi. Sementara yang lain nilainya jeblok. Nanti kan ada kerugian ya bagi yang dalam proses mendapatkan intervensi. Meskipun tujuannya baik. Tujuannya baik. Sehingga metode yang kemudian bagus itu direplikasi ke semua dan menjadi kebijakan. Kalau ngomong-ngomong soal kebijakan itu ya tadi pendidikan di Depok ada masalah nggak sih? Itu ada apa namanya terkait pengajarnya kah atau apakah? Ya, saya baru saja membaca sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Fakultas Administrasi Publik dari UI Depok. Kita melakukan asesmen terhadap alokasi anggaran pendidikan di Kota Depok dan Bogor. Kota Depok dan Bogor. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata alokasi belanja pendidikan di Depok ini belum evidence based policy, belum berdasarkan bukti atau berdasarkan data. Karena sebenarnya Dinas Pendidikan di Kota Depok ini sudah punya data problem pendidikan kita apa saja. Tetapi tidak merefleksikan dari alokasi anggarannya gitu. Jadi kan seharusnya kalau kita berdasarkan data misalnya di Depok ini problem terbesar dunia pendidikan yang berdasarkan riset yang ada adalah kapasitas tenaga pengajar, kompetensi tenaga pengajar.
Jadi tes kompetensinya menunjukkan mereka cukup rendah. Oh. Nah, harusnya kan anggaran dialokasikan untuk itu. Untuk itu memperbaiki kualitas tadi ya. Karena anggaran itu bagian dari kebijakan publik yang cukup penting. Betul. Karena dia langsung dioperasikan dan langsung berdampak. Nah, sayangnya dalam konteks ini belum bisa melihat realitas yang ada. Oke. Kapasitas tenaga pengajar itu kan salah satu input pendidikan yang sangat penting. Penting sekali. Kalau tenaga pengajarnya nggak berkapasitas, nggak berkompetensi, ya outputnya kan tenaga berpengaruh juga pasti. Anak didiknya kan jadi. Jadi Sobat Ngopi Depok, ini fakta data dari kampus Indonesia ternama, Universitas Indonesia. Ini bukan main-main. Silakan bisa di Google ya, bisa di Google Evidence Policy in Depok misalnya gini ya. Karena jurnalnya berbahasa Inggris itu. Bagus. Kenapa dibuat berbahasa Inggris? Kenapa nggak buat bahasa Indonesia ya? Enggak, maksud saya ini riset yang dilakukan oleh UI sendiri atau riset dan lokal oleh Pemda atau apa? Siapa yang? Saya yakin mereka melakukan konsultasi dengan pemerintah kota juga dalam dengan tentu dengan berbahasa Indonesia, tentu ada hasil yang publikasi. Tapi untuk jurnal internasional kan memang oke. Jurnal internasional. Siap. Berarti bisa jadi kalau kita googling, kalau kita cari di internet masih bisa ketemu dalam bahasa Indonesia. Oke. Ya, artinya sebenarnya itu catatan penting ya tentang kota Depok kita, kota tercinta kita ini, bahwa bicara soal sumber daya manusia ada masalah mendasar dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Padahal kan kalau menurut teori, saya juga sering baca teori ya. Oh iya. Dalam kebijakan juga karena dari pemerintah ada legislatif, ada eksekutif, mengenai proses di masing-masing. Begitu. Betul. Jadi saat ini kan kita punya dua pilar aspirasi masyarakat. Yang satu pilar eksekutif itu kita kenal dengan Musrembang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Ada dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai berjenjang ya. Desa itu Januari. Terus kemudian naik di tingkat kecamatan itu Februari, Maret kabupaten gitu ya. April provinsi, Mei tingkat nasional. Seperti itu berjenjang. Makanya setiap bulan Mei atau bulan Juni itu biasanya ada Musrembang Nas. Ya, baru bulan-bulan ya. Mei berarti kan Mei nasional. Itu kan dari bawah. Itu eksekutif ya. Eksekutif punya. Legislatif punya yang namanya masa reses. Masa reses jadi anggota DPRD itu turun ke dapilnya masing-masing. Reses bukan istirahat. Bukan istirahat. Istirahat dari kantor tapi ke bawah. Jadi apa di reses itu? Nah, problemnya kan reses ini kan nggak inline jadwalnya dengan Musrembang. Oke. Jadi Musrembang punya output sendiri, reses punya output sendiri gitu. Jadi lalu nanti di DPR-nya tidak ada proses. Di DPR kan ketemu itu. Anggaran itu kan menjadi produk bersama pemerintah dengan legislatif. Jadi ini kurang asiknya begitu ya. Saya nggak tahu apakah ini plus atau minus, tapi menurut saya ada sesuatu yang harus dibenahi dari proses yang double ini. Dualisme dalam proses perencanaan kebijakan ya. Bisa jadi bagi tugas juga harusnya ya, karena legislatif kontrol harusnya ya. Tapi juga ada kan sekarang jadi semacam ini ya, evaluasi kita terhadap Musrembang di 10 provinsi di Indonesia. Itu kita belum melakukan evaluasi itu. Musrembang tidak efektif. Karena menjadi daftar belanja, kadang tidak ada realisasinya gitu. Tapi dengan adanya dana desa sekarang sudah ada dana desa, dan dana desa itu di tingkat desa ada musyawarah sendiri untuk dana desa. Seharusnya sudah mulai bisa dilakukan itu. Sayangnya kita kota, katanya desa. Iya ya. Tadi menarik kelurahan. Jadi Musrembang diakui tidak efektif ya. Tidak efektif. Itu diakui oleh Bappenas dan Kemendagri. Ini kayaknya ada gap, ada kesenjangan ya, ada kesenjangan. Artinya udah ada kesadaran di pemerintah, ada yang nggak nyambung dengan apa yang diharapkan, tapi kok belum ketemu nih solusinya supaya bisa lebih baik gitu ya. Dari sini kalau kita deketin ke Depok gitu ya, apa sih pelajaran kita untuk kebijakan publik ini, terutama mendorong agar ada inisiatif warga, keterlibatan warga, supaya proses ini bisa nyambung sama atau menjawab lah tadi. Menjawab. Kalau kita tadi kita bisa berhusnuzon ya. Ini ada ketidakmampuan untuk mencarikan
alternatif supaya ketemu metode yang lebih baik. Nah, mungkin di sini ada peran warga yang bisa kita dorong kali ya. Yang harus kita ingat bahwa kebijakan publik itu erat kaitannya dengan individu masing-masing. Ya. Jadi dia bukan sesuatu yang jauh di sana. Ya. Dia bukan sesuatu yang hanya ada di GDC, di kantor DPRD, ya. atau di Margonda, di kantor wali kota, tapi dia ada di masing-masing kita. Karena setiap kebijakan publik yang ada itu efeknya ke kita langsung, bukan tidak langsung ya, efeknya langsung. Misalnya jalan misalnya, ya, kebijakan untuk bagaimana mengatur lalu lintas, itu kan dampaknya langsung kita rasakan. Depok, Margonda, macet harusnya. Saya seperti itu ya. Misalnya nggak ada trotoar sama sekali di Depok. Iya benar. Itu efeknya kan langsung ke kita. Ya. Efeknya kita ketika jalan kaki agak takut-takut gitu ya. Akhirnya memilih tidak mau jalan kaki, mau jalan dekat aja pakai motor atau pakai mobil. Itu yang harus kita sadari, bahwa kebijakan publik itu bukan sesuatu yang jauh di sana, dia sangat berhubungan dengan kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, sangat berhubungan. Ya. Nah, di Depok ini sebenarnya ada nggak sih inisiasi warga yang sudah dimulai yang bisa jadi pelajaran bagi pemerintah ya, baik itu DPR maupun Pemkot, ya bisa diadopsi lah, bisa diambil untuk jadi kebijakan publik. Sebenarnya kan inisiatif-inisiatif di tingkat bawah itu banyak ya, inisiatif itu banyak sekali. Apalagi di masa pandemi ini, inisiatif kaitannya dengan bagaimana lingkungan RT atau di bawah RT atau RW itu melakukan pengamanan wilayah, itu mereka inisiatif daerah, inisiatif warga yang pembiayaannya mereka sendiri, sumber daya manusianya mereka sendiri, pengaturannya mereka sendiri. Artinya di tingkat bawah itu kita tidak boleh atau penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh menganggap warga ini tidak berdaya. Toh mereka sebenarnya punya inisiatif. Ya. Dan itu berjalan gitu ya. Berjalan. Salah satu yang kami dari Lanskap Indonesia itu beberapa bulan lalu lakukan itu terkait dengan bank sampah misalnya. Kita menemukan ternyata banyak sekali inisiatif-inisiatif di level RT RW di Depok ini kaitannya dengan bank sampah. Mereka sudah jadi ibu-ibu PKK, ini program dari RT dan RW itu punya program bank sampah yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Caranya dengan apa? Dengan mengharuskan setiap kakak itu memilah sampah ketika di rumah. Memilah sampah, mereka dikasih ember ya. Ini ember organik, ini ember anorganik, ini ember untuk sampah residu. Ada tiga ember, kemudian bisa tiap 3 hari atau tiap 2 hari mereka setor sampah itu ke bank sampah. Dan ada harganya, harganya. Misalnya botol minuman kemasan mineral itu sudah ada harganya. Saya lihat buku tabungan warga dan juga daftar harga itu terinci. Ada lebih dari 100 item sampah yang ada harganya, dari harganya Rp50, 200, 300 gitu. Tapi itu nggak mesti uang ya, maksudnya itu bisa dicatat. Jadi biasanya kalau untuk masyarakat di perkampungan itu mereka bisa panen uangnya tiap bulan. Tiap bulan mereka gajian gitu. Diuangkan setiap bulan. Diuangkan setiap bulan. Ya. Ada juga yang modelnya sampah minyak, bekas minyak itu. Minyak jelantah. Minyak habis goreng ya. Minyak jelantah itu tiap 2 botol minyak. Itu mereka dapat 2 dirjen minyak, itu dapat gratis 1 dirjen minyak baru. Berarti kan luar biasa. Nilai ekonominya luar biasa. Selama ini minyak jelantah kita buang ke selokan. Iya. Dan itu mencemari lingkungan juga. Itu mencemari lingkungan. Nah, inisiatif seperti ini yang sebenarnya banyak kita temukan di level masyarakat, tapi pemerintah daerah kok seakan-akan belum mengaku ini sebagai inisiatif yang bagus yang bisa di scale up implementasinya di tingkat kota. Menarik, jadi artinya lagi-lagi nih, kebijakan publik itu gak jauh dari kita. Contoh tadi disebutkan bahwa inisiatif warga pun juga banyak sebenarnya, tapi kemudian yang berdampak kita itu belum sepenuhnya diambil oleh yang harusnya membuat yang bijak. Ya, jadi mungkin yang berkembang di masyarakat ada berbagai macam bentuk sesuai prioritas mereka masing-masing. Mungkin yang tadi sampah ya. Nah, terus kita ada lagi yang lain, misalnya inisiasinya ya
ronda kampung misalnya untuk jaga keamanan atau apalagi gitu ya. Ada banyak yang bisa dijadikan tujuan belanjaan lah gitu ya. Jadi pasar ide kebijakan pemerintah sebenarnya ya. Berarti ini kunjungan pemerintah ke warga atau komunikasi pemerintah ke warga mesti diperbaiki lagi nih. Betul. Jadi pemerintah harus mulai bisa mengidentifikasi inisiatif-inisiatif bagus di daerah itu. Tolonglah itu didokumentasikan, kemudian yang bagus-bagus difasilitasi untuk bisa dilakukan oleh daerah lain, RT lain, RW lain gitu ya. Dan kalau bisa dibikin kebijakan karena sudah terbukti efektif dan bagus, kenapa tidak ini balik ke topik awal, contoh konkret dari kebijakan berbasis evidence data. Iya. Dan begitu dampaknya terasa, dengan begitu prosesnya juga dari bawah ke atas, dekat dengan kita, dan tentunya para pengambil kebijakan itu juga meresponnya tidak berbasis angan-angan. Iya, jadi di era sekarang yang era kemajuan teknologi informasi ini, warga yang sudah melakukan aktivitas di lingkungan mereka biasanya juga kan mempublikasikan itu entah lewat Instagram, Facebook ya, sosial media mereka dan di grup-grup pembicara mereka. Katanya butuh merek-merek. Nah, ya Instagram, WhatsApp, Twitter, ya. Nah, artinya Ngopi Depok ini. Iya, termasuk di Ngopi Depok ini kita ingin berkontribusi itu. Tapi dari sisi pengambil keputusan, mungkin ini kita membantu lah ya. Mungkin bisa memanfaatkan. Jadi adalah mungkin ya penugasan untuk memantau itu pembicaraan-pembicaraan bagus tentang inisiatif warga yang nanti bisa dirumuskan menjadi satu kebijakan. Saya kira jadi gitu. Gimana? Apa itu selaras dengan yang secara teori, evidence base atau seperti apa sebagai mungkin pesan buat kita semua. Ya, jadi pendapat warga itu kan salah satu sumber dari evidence. Pendapat warga salah satu, dan apalagi inisiatif-inisiatif yang sudah terbukti hasilnya itu salah satu sumber evidence yang memang harus kita recognize, kita akui, dan itu bisa diakui dalam proses kita menyusun kebijakan. Baik kebijakan itu levelnya undang-undang, mau levelnya perda, mau levelnya peraturan wali kota, itu harus sesuatu yang diindahkan gitu. Diindahkan itu kan bahasanya indah banget ya. Iya. Indah gitu. Diindahkan artinya dijalani. Dipakai sebagai organisasinya itu to inform. Ya. Jadi, dia menginformasikan, memberikan masukan terhadap sebuah proses kebijakan. Tidak semata-mata proses kebijakan itu disusun karena kepentingan partai A, partai B, ideologi A, ideologi B gitu. Salah satu yang sekarang cukup banyak mendapatkan sorotan di masyarakat kan misalnya perda Perda Depok sebagai kota religius. Ya. Nah, ini menjadi pertentangan karena yang diatur dalamnya termasuk salah satu cara berpakaian. Gitu ya. Cara berpakaian di situ kan disebutkan salah satu pasalnya itu berpakaian yang sopan berdasarkan ajaran agama dan percayaan masing-masing misalnya seperti itu. Nah, ini kan di tataran implementasi kan akan banyak menimbulkan interpretasi. Ya. Jelas. Kata religiusnya sih bagus ya, karena bagaimanapun itu kan pegangan masing-masing kita. Tapi ketika tidak ada kejelasan, malah bisa jadi bentrokan ya. Idealitanya bagus, cuman kebijakan publik itu salah satu kuncinya dia harus implementasi, harus bisa dilakukan, harus bisa dieksekusi. Kalau tidak bisa, dia akan menimbulkan masalah di lapangan. Dan harus tetap memberi ruang ya pada orang-orang untuk menjalani apa yang menjadi keyakinannya baik gitu ya, sepanjang tidak mengganggu orang lain. Baik, ini memang perbincangan berat saudara-saudara Sobat Ngopi Depok. Alhamdulillah tadi dari awal kita ditemani kopi dari Master Chef kita. Bukan Master Chef, barista. Master Chef iya. Kopinya ini keren. Jadi memang alhamdulillah dengan ditemani kopi yang enak, kopi konangan misalnya. Kopi konangan. Itu kita jadi lancar. Iya. Saya tahu saudara kopi dengan brand konangan ini sebenarnya. Brand konangan Kaidana. Kopi ini sekitar 2 bulan lalu ya, masih masa pandemi. Dan racikannya pas gitu. Bagi lidah saya sangat pas. Dan ketika saya tanya ke Om Dana sebagai peracik kopinya, ya ini berdasarkan formula yang tidak mudah ditemukan gitu. Kemudian coba ketemu. Oke. Itu kan berdasarkan dari
percobaan evidence, ada data kan, ada data itu. Jadi ya itu tadi kita harus undang ya. Iya, kebijakan publik itu ya sesederhana itu. Jadi tidak kayak enggak, kalau kita mau mudahkan pemahamannya seperti kita belajar naik sepeda atau seperti kita membuat kopi. Jadi ada proses terus menerus ya sampai kita menemukan, dan itu kan butuh memang interaksi agar dia menjadi bijak, ya kan? Kalau tidak ada interaksi ya nggak jadi bijak dia. Jadi inilah pesan pentingnya. Kopi membuat kita tercerahkan. Kebijakan publik harusnya membuat kita juga menikmati, bisa hidup dengan sejahtera, dengan menikmati. Karena itu kunci kebijakan publik itu sejahtera. Jadi ini kuncinya. Jadi Sobat Ngopi Depok, kalau bicara soal kebijakan publik yang tidak jauh dari kita, apakah kita harus bertanya, sudah sejahtera belum kita? Kalau belum, berarti ada masalah di kebijakan. Pertanyaan lain, sudah nyamankah kita? Iya, kan? Soal lain. Iya, pertanyaan yang lain. Artinya ketika kita keluar masuk ke rumah kita itu cukup nyaman nggak? Nah, termasuk tadi soal trotoar, soal selokan, ya. Jadi ya, sementara di sisi yang lain ada inisiatif warga yang sudah berjalan dan jelas memberikan manfaat. Kayak tadi bank sampah. Itu kan manfaatnya berganda ya. Yang pertama soal lingkungan. Yang bank sampah itu manajemen sampah zero sebenarnya. Sampahnya jadi nggak ada. Jadi menolakkan sampah. Bagaimana kita membuang sampah, tapi mengelola sampah. Mengelola sampah. Sampahnya tidak ada. Jadi tapi dapat jadi duit. Bisa jadi uang. Jadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Jadi ini pesannya bahwa bagaimana kebijakan publik sejahtera juga bisa bermanfaat bagi lingkungan. Bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana ini berdampak secara berkelanjutan. Sepertinya ini obrolan yang awalnya berat, tapi ternyata juga kalau ditemani asik. Apalagi kopi. Kita ngopi dulu ya. Terima kasih Ustaz Agung ya atas kehadirannya. Kami sangat terima kasih sudah hadir, sudah mencerahkan kita tentang kebijakan publik sendiri, tantangan di Depok sendiri. Ada inisiatif penting bahwa harus mengembalikan bahwa kita harus sadar bahwa ini untuk kita, untuk kita, dari kita, dan bagaimana diolah untuk memastikan bahwa kita juga nyaman dan menikmati hidup ini dengan apalagi masa pandemi. Iya, sebagai warga tidak bisa tidak kita memang dituntut peran serta, baik dalam lingkungan yang paling dekat di sekitar kita maupun yang lebih luas lagi dengan berbagai macam bentuknya. Mas Agung, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita. Sobat Ngopi Depok juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kita di sini untuk menyimak obrolan yang tamu agung kita. Ya, bersama tamu agung kita. Seperti biasanya kalau teman-teman Sobat Ngopi Depok merasa ada masukan, ada informasi atau ingin ikut gabung bersama kita ngobrol di sini, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan itu membuat pembicaraan ini juga semakin mencerminkan pembicaraan warga Depok sesuai dengan namanya Ngopi Depok. Betul. Dan jangan lupa nanti mengundang Om Danar untuk menceritakan bagaimana kopi dan kebijakan publik itu bersambung. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Agung, terima kasih Sobat Ngopi Depok. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di sesi Ngopi Depok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Salam Depok. Salam Depok.